terkait modul studi keempat, yaitu budaya positif di sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Guru SD 011 Kecamatan Muara Jawa yang telah sudi hadir pada kegiatan saya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 memiliki tugas melaksanakan aksi nyata pada modul ini, yaitu dengan cara menyampaikan materi-materi yang telah saya pelajari kepada Bapak Ibu dengan tujuan saya mendapatkan pemahaman yang lebih, kemudian Bapak Ibu juga memperoleh pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan budaya positif di sekolah. Topik yang akan saya sampaikan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, terkait restitusi lagi, yaitu segitiga restitusi. Ini terkait bagaimana guru melakukan pendekatan dan komunikasi dengan siswa. Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun sayangnya dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dari eksternal, ada dari internal. Motivasi eksternal biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita yaitu adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif dari dirinya sendiri. Kenapa dia harus mendisiplinkan dirinya? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini hal yang merupakan PR bagi kita semua Bapak Ibu, karena kebanyakan anak-anak disiplin karena motivasi eksternal, karena takut dihukum, karena takut dimarahi, bukan karena keinginan dia sendiri. Ini paradigma yang perlu kita ubah saat ini. Kemudian filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana cara kita menuntut anak-anak murid kita agar mereka mampu mengelola diri mereka menjadi anak yang memiliki potensi, bakat, sikap maupun hal yang lainnya ke arah yang positif dengan kesadaran mereka sendiri, bukan karena faktor pendidikan dan dihukum, bukan karena keterpaksaan, bukan karena faktor tekanan atau rasa takut mereka terhadap kita selaku guru mereka. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu murid
salah, tetapi justru ia memperbaiki kesalahan. Bagaimana caranya anak mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, bukan guru mencari siapa yang salah. Di sini Bapak Ibu, kita menjadi teman bagi mereka, kita menjadi manajer buat mereka, tapi kita bukan sebagai penghukum. Ini juga salah satu hal yang perlu diubah, karena kebanyakan dari guru-guru, termasuk guru kita terdahulu ya, arahnya lebih terkadang bahasa mereka, kata-kata mereka, ucapan mereka itu lebih membuat akhirnya anak merasa bersalah atau takut. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan ini Bapak Ibu guru dapat buat di kelas bersama murid dengan cara berdiskusi tentang terkait apa yang diinginkan siswa dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kelas tersebut menjadi ruang belajar yang kondusif, yang nyaman, yang menyenangkan bagi siswa, juga perkembangan diri mereka. Jadi kelas itu bukan penjara bagi mereka, kelas itu bukan tempat yang menakutkan, guru bukan sosok yang menyeramkan. Nah, di sini ada kesepakatan atau keyakinan kelas di mana murid patuh tanpa merasa takut. Murid melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada dengan kesadaran yang mereka miliki sendiri. Ini ada beberapa contohnya Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada kalimat kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nanti gurunya tidak galak, tidak pukul meja. Ya. Bapak Ibu, budaya positif dapat tercipta dari lingkungan yang positif, dari keyakinan kelas yang tadi dibuat dan juga peraturan kelas yang ada. Untuk menciptakan semua ini, untuk menciptakan budaya positif itu bergantung dari Bapak Ibu bagaimana manajemen di kelasnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan mindset ya, cara berpikir. Kalau dulu kita berpikir dengan reward, penghargaan itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas atau hasil belajar siswa. Namun saat ini berbeda. Ternyata penghargaan itu hanya untuk jangka pendek, hanya sesaat, karena itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam diri siswa kita. Sehingga penghargaan itu terkadang menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian penghargaan termasuk menghukum. Kenapa di sini dikatakan menghukum? Karena penghargaan itu sifatnya tadi sementara ya Bapak Ibu, jadi tidak berlangsung untuk jangka panjang. Siswa tadi hanya sesaat karena menginginkan rewardnya, hadiahnya, karena mungkin menginginkan ujiannya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan terkadang merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Terkadang yang mendapat penghargaan merasa luar biasa senangnya, yang lain ada telah merasa perbedaan kelakuan, ada merasa perbedaan tingkat kemampuan, merasa rendah diri, merasa tidak sebaik temannya, membuat dia minder. Kemudian ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dan 5 hal ini tentunya ada pada siswa-siswi kita, pada murid kita. Karena itu sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, bahwa tugas seorang guru itu adalah menuntun kodrat, menuntun apa yang sudah ada pada anak untuk dikembangkan potensi, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam sekali proses pembelajaran itu berbagai metode kita lakukan Bapak Ibu,
yaitu kita sebagai guru, apakah selama ini sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh perbuatan, perkataan, hasil, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian jawaban siswa, dan juga dampaknya pada murid. Jika kita guru sebagai penghukum, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, diam, duduk di tempat, atau guru menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Karena itu Bapak Ibu, saat ini lebih disarankan jika ada siswa yang bermasalah itu tidak dimarahi di depan teman-temannya, tapi di waktu lain atau yang lain sudah pulang dipanggil baru dinasehati, supaya kita tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hindari Bapak Ibu. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Itu yang dilakukan anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia menganggap kita tidak ada, bahkan mungkin dia tidak menginginkan kita ada pada saat jam pelajaran itu. Kemudian dia berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berarti gurunya biasa seperti ini. Akhirnya murid bukan semakin baik, tetapi mengulangi kesalahan. Dia tidak akan memperbaiki kesalahan. Posisi kontrol kedua juga perlu kita hindari, Bapak Ibu, yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu dihindari. Berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres. Hasilnya murid akan menyembunyikan, menyapa, dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Dampaknya bagi murid, jika kita membuat murid merasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Ini posisi kontrol yang baik ya Bapak Ibu. Guru berbuat dengan cara membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian berkata, ayolah lakukan ini ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi bahasanya itu lebih nyaman didengar oleh siswa, lebih ada rasa kasih sayang dan perhatian. Hasilnya akan kegantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, di sini dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Guru berbuat sebagai menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi jika Bapak dan Ibu sering mengatakan apa peraturannya, itu berarti pada saat itu Bapak dan Ibu sebagai pemantau. Hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunianya. Kemudian biasanya harus peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis ini biasanya pada orang tua ya. Saya harus juara berapa Bu? Saya harus juara berapa Mak? Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang posisi kontrol yang kelima, manajer. Perbuatan yang dilakukan guru yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, apa yang kita yakini? Ini terkait dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya, penguatan pribadi siswa, kaitannya dengan dunia berkualitas,
dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian biasanya harus berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu sekilas saja ya. Jadi yang dampaknya itu terlihat cukup baik atau baik pada posisi kontrol yang ke-5, yaitu manajer. Karena dampaknya siswa atau murid akan mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki diri atau kesalahan yang dilakukannya. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah hadir pada kegiatan saya pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya laksanakan bersama satu murid di sekolah saya. Kasus pertama. Selamat siang, Pino. Selamat siang, Bu. Pino, Ibu mendapat laporan dari temanmu di kelas bahwa tadi kamu memainkan penghapus di kelas sehingga mengenai wajah Ila. Apakah hal itu benar? Dan mengapa kamu melakukan hal itu, Nak? Iya, Bu, saya memang bermain penghapus di kelas, tapi saya tidak sengaja mengenai wajah dia. Baiklah, Pino masih ingatkah keyakinan kelas kita? Yaitu menjaga ketertiban di kelas serta barang-barang yang ada di dalam kelas. Kemudian saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sehingga seharusnya Pino tidak memainkan penghapus di kelas. Dia sangat mengingat, Bu. Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi. Syukurlah jika kamu menyadarinya. Ibu minta agar Pino kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Ila. Pino bersedia? Saya bersedia, Bu. Saya ke kelas dulu, Bu. Baik, silakan kembali ke kelas. Kasus kedua. Selamat pagi, Pino. Selamat pagi, Bu. Pino, kenapa hari ini kamu memakai baju pramuka? Tahukah kamu bahwa hari ini adalah hari Jumat? Saya minta maaf, Bu. Baju olahraga saya basah kemarin lalu dicuci dan kehujanan. Oh, begitu. Lain kali jangan mencuci baju olahraga di hari Kamis, agar jika baju yang kamu cuci kehujanan dan basah sempat kering dan bisa digunakan ke sekolah. Baik, Bu, maafkan saya. Tidak apa-apa, Pino. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus memperbaikinya dan jangan mengulanginya lagi. Baik, Bu, saya mengerti. Baiklah, Pino. Sekarang mari kita masuk ke kelas. Berikut ini adalah tanggapan siswa setelah kami melaksanakan praktik segitiga restitusi. Merasa senang bisa melakukan praktik ini bersama Ibu Wiwin. Cara Ibu menegur saya baik, tidak menyakiti perasaan, sehingga saya merasa diperhatikan, bukan disalahkan. Terima kasih. Dari kegiatan yang saya laksanakan pada praktik segitiga restitusi ini, dapat disimpulkan bahwa segitiga restitusi membantu murid untuk mencari solusi, memperbaiki kesalahan, dan menanamkan disiplin positif dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat tanpa mereka merasa bersalah.